Assalamualaikum, selamat bertemu kembali anak-anakku yang dulu di kelas 5. Hari ini kita belajar untuk materi pembelajaran ke-6 ya. Sudah sampai pembelajaran ke-6 dari subtema 2 dari buku tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Oke, kita lanjut pada halaman berikutnya yaitu halaman 140. Nah, ya. 139 ya. Pembelajaran ke-6, kita lihat tulisannya apa di sini. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, ya, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja? Yuk kita baca. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tindak lanjut perjanjian Rumroyen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau KMB ya. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marseveen, delegasi BVO atau Badan Musyawarah Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid kedua. Kita lanjut. Nah, ini bentuk konferensi meja bundarnya yang di Belanda ya. Hasilnya, pertama, Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Ingat tuh ya, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, bukan kepada negara Indonesia ya, tapi kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Itu hasilnya. Kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Ingat ya, Indonesia Serikat. Ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Jadi RIS atau Republik Indonesia Serikat itu dan Belanda membentuk uni itu persekutuan ya atau persemakmuran, tapi pemimpinnya tetap saja Belanda juga. Nah, perhatikan baik-baik ya. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat atau RIS harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Coba perhatikan lagi, utang apa lagi kita sama Belanda ya? Sebenarnya kan mereka yang merampok isi perut bumi kita, tapi kita disuruh bayar utang. Perhatikan lagi ya, ini semua merugikan. Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Yang keenam, kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Yang ketujuh, konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintahan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun, sebelumnya pada tanggal 17 Desember 1949, diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat. Ya, ingat ya, pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yaitu Pak Karno pada tanggal 20 Desember 1949. Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di Belanda adalah Muhammad Hatta. Dan wakil Belanda adalah Ratu Juliana. Wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatangannya di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Perhatikan ya anak-anakku, hasil KMB ini secara umum, secara global itu pembentukan negara Indonesia Serikat. Ya, perhatikan nih hasil KMB, kita harus bayar hutang, kita membentuk negara serikat, tetap saja pemimpinnya Belanda. Nah, ini semua merugikan. Lanjut.
Nah, sekarang setelah kita membaca hasil KMB, di sini ada beberapa pertanyaan di halaman 141. Kapan peristiwa KMB terjadi? Nah, terjadinya tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 ya. Kemudian di mana peristiwa KMB diadakannya? Di Den Haag, Belanda. Siapa tokoh-tokoh yang terlibat? Nah, tokoh-tokoh yang terlibat delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marsieven, BVO yaitu Sultan Hamid. Apa hasil KMB? Nah, ini hasil KMB-nya banyak sekali ya. Kalian sudah baca tadi. Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada RIS. Ya, bukan kepada NKRI ya. Ingat ya, kepada RIS. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda. Ketiga, RIS membentuk unit dengan Belanda tapi dipimpin oleh Ratu Belanda ya. Kemudian yang keempat, RIS harus membayar hutang. 5. Pembubaran KNIL ya, dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. 6. Kapal perang Belanda ditarik. Nomor 7. Konstitusi RIS dipermaklumkan. Jadi kalau kita punya konstitusi dipermaklumkan oleh Belanda gitu ya. Kemudian bagaimana proses pengakuan kedaulatan terjadi? Pengakuan kedaulatannya dilaksanakan di Indonesia dan di Belanda. Penandatanganannya juga diwakili ya, dari negara Belanda diwakili, dari kita diwakili oleh Muhammad Hatta, dari Belanda oleh Ratu Juliana ya. Kemudian apakah makna KMB? Makna KMB akhirnya berakhirnya penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Indonesia Serikat. Jadi di sini Belanda mengakui kedaulatan kita, tapi sebagai RIS, sebagai Republik Indonesia Serikat. Jadi terbentuk negara baru, bukan NKRI. Ingat itu ya. Ini hasil dari KMB Belanda. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa sih Republik Indonesia Serikat itu? Nah, sini Ibu jelaskan sedikit ya. Republik Indonesia Serikat adalah terbentuknya sebagai salah satu cara Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Ya, pembentukan negara bagian ini tidak mendapat dukungan rakyat. Ya, negara-negara tersebut kemudian kembali bergabung nih. Jadi negara-negara yang kemarin sudah kita bahas ya, ada negara Kalimantan, Sulawesi, kembali bergabung lagi dengan NKRI yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950. Tujuan dibentuk RIS-nya itu apa? Tujuan dibentuk RIS itu mempersiapkan Indonesia sebagai negara federal yang kekuasaannya tetap dipegang Belanda. Nah, untuk membentuk RIS ini, Van Mook menggelar konferensi Malino ya, yaitu konferensi yang membahas pembentukan negara-negara bagian dari suatu negara. Nah, ini rapatnya di Sulawesi Selatan tanggal 15 sampai 25 Juli 1946. Van Mook membentuk negara federal sementara ya, yaitu tanggal 9 Maret 1948. Pemerintahan ini berfungsi sampai terbentuknya RIS. Nah, negara Indonesia Serikat atau RIS akhirnya terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RIS ini terbentuk dari hasil KMB di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1999 ya. Jadi hasil KMB itu hanya pembentukan sebuah negara ya, RIS ya. Dan negara-negara yang kecil-kecil itu bergabung menjadi RIS gitu kan. Sementara RIS dengan Belanda membentuk satu unit ya, pembentukan yang tetap dipimpin oleh Belanda. Dengan adanya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Hal inilah yang patut kita syukuri, bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia. Merupakan bentuk cinta tanah air. Rasa syukur harus terus diwujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapapun. Kita lanjut lagi halaman berikutnya, ada lagu syukur di sini. Kemudian nanti Ibu akan cari lagu syukur dan diperdengarkan kepada kalian.
setelah kalian memperdengarkan lagu syukur, kemudian kita lihat ya, nilai-nilai apa yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan pada lagu syukur, yaitu nilainya ikhlas dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Sebagai generasi sekarang, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan rasa syukur? Yaitu kita harus lebih mencintai tanah air, diantaranya dengan jalan mencintai produk-produk anak bangsa sendiri, dan lebih giat lagi belajar untuk memajukan bangsa dan negara. Bersyukur sebagai negara merdeka harus terus kita wujudkan dalam setiap kesempatan. Tahukah kamu, anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan perkenalan di Jakarta. Pada tanggal 14 sampai 18 Oktober tahun 2003, mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dan yang lainnya. Bahkan, mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keragaman bangsa. Oke, kita lihat. Nah, kesepakatannya ini ada berjudul atau berteman dengan keragaman ya. Kesepakatan tersebut mereka berjudul berteman dalam keragaman. Lihat gambarnya ada keragaman sini, keragaman agama. Ini kepercayaannya ada yang berbaju Muslim, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan Konghucu ya. Konferensi berteman kemarin Jakarta 14 sampai 18 Oktober 2003. Hasilnya 1. Tentang keragaman agama, kami tahu perbedaan agama jangan dijadikan alasan terjadi pertengkaran. Bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan pada siapapun walau berbeda agama. Agama itu mengajarkan kebaikan. Perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan. Karena di sana kita bisa mengisi, saling berbagi. Untuk itu, di rumah kami bisa berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu. Memperkokoh iman dengan menjalankan ibadah yang dianut. Tetap percaya pada agama yang dianut, tetap bertoleransi. Di sekolah, tidak mempermasalahkan agama, tidak bertengkar karena agama, memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadahnya. Kemudian bertegur sapa dan senyum dengan semua teman tanpa berikan agama, mendamaikan teman yang berselisih karena agama, berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda. Yang kedua tentang keragaman budaya. Kami tahu Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam. Bahwa setiap budaya memiliki ciri tersendiri, tiap daerah mempunyai senjata tradisional sendiri, rumah adat sendiri, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai. Pengetahuan kami tentang budaya orang lain masih sangat terbatas. Kami belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Kami tahu ada masalah, orang lebih senang dan membanggakan daerah sendiri. Orang sering merasa budayanya paling baik. Orang sering merasa daerahnya punya kelebihan yang lebih baik. Padahal beragama itu indah. Nah, untuk itu di rumah kami bisa belajar dan bermain dengan teman dan sahabat dari berbagai macam daerah, berlatih menari berbagai tarian daerah, belajar bersama ayah, ibu, kakak melalui radio, TV, mengajak tetangga untuk bermain, atau mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita bersama, mengajak bermain, belajar teman yang cacat. Di sekolah kami juga bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan ih terhadap budaya lain, meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya, membaca cerita daerah, dan mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Jadi kesimpulannya, hasil konferensi anak-anak itu semuanya kita bisa bergaul meskipun kita beragam budaya, adat istiadat, dan agama, gitu ya. Sekarang ada pertanyaan, ayo belajar dari masalah yang terjadi di sekitar kita. Ali, Amin, Rudi, dan Heri membentuk kelompok belajar, ya. Seminggu 2 kali mereka belajar di rumah masing-masing secara bergiliran. Kali ini mereka belajar di rumah Ali. Ketika sedang mengajarkan soal, Ali dan Amin meminta izin untuk melaksanakan ibadah karena waktunya telah tiba. Walaupun Rudi dan Heri berbeda agama, mereka mempersilakan. Nah, bagaimana pendapatmu tentang sikap Rudi dan Heri? Sikap mereka tentu baik dan menghargai perbedaan yang ada.
Apa manfaatnya saling menghargai antar teman? Tentunya tercipta kerukunan, keselarasan, keserasian di negara yang penuh dengan perbedaan, ya, perbedaan adat, suku, agama, dan semuanya. Nirma anak orang kaya, ayahnya pengusaha sukses. Semua permintaannya dipenuhi. Hal ini membuat dia sombong dalam pergaulan. Dia selalu memilih teman. Dia tak mau bergaul dengan anak yang lain yang berasal dari keluarga miskin. Menurut pendapatmu, benarkah tindakan Nirma? Menurut ibu tidak baik ya, karena selalu memandang rendah orang lain dan selalu menilai seseorang berdasarkan harta yang dimilikinya. Apakah seorang anak seperti Nirma memiliki banyak teman? Tidak akan memiliki banyak teman. Kenapa? Karena kemungkinan besar Nirma akan selalu menghina orang yang kekurangan, yang tidak berkecukupan, orang yang miskin, orang yang papa, orang yang fakir. Sehingga banyak sekali orang yang tidak nyaman berteman dengan Nirma, sehingga sedikit yang mau berteman dengan Nirma. Oke, 148. Rina siswa baru di kelas 5. Rina duduk bersebelahan dengan Irma. Rina berasal dari daerah yang berbeda dengan daerah asal Rina. Bagaimana sebaiknya sikap Rina? Sebaiknya berteman baik dan menerima perbedaan yang ada. Kita merenung betapa kaya dan beragamnya bangsa kita. Sungguh suatu keajaiban di mata sebuah bangsa yang sangat besar dan beragam. Ini bisa utuh dan bersatu. Lalu apakah keragaman budaya tersebut bisa kekal dan persatuan bisa terjaga terus? Itu menjadi tanggung jawabmu sebagai generasi penerus bangsa. Di pundakmu ada tugas besar untuk melestarikan dan mengembangkan unsur budaya tersebut. Ya. Bagaimana cara melakukannya? Tulis di sini. Supaya persatuan kita tetap kokoh utuh selamanya, ya. Tulis caranya. Kemudian ceritakan keragaman yang ada di kelasmu. Ceritakan menurut pendapatmu keragaman yang ada di kelasmu. Kemudian jika orang tua memiliki pendapat, juga masukkan pendapat orang tua kamu. Tentunya yang positif semua ya. Oke, sampai di sini materi. Maka ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.